Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga penonton setia YouTube Win Channel selalu sehat-sehat dan diberikan keberkahan, rezeki yang lancar serta kesehatan untuk kita semua. Dan hari ini kami akan menginformasikan melalui kanal YouTube kami tentang update terbaru info gaji PNS semua golongan dan tunjangan terbaru PNS tahun 2023. Adapun rincian gaji dan tunjangan PNS tahun 2023 berdasarkan golongan. Nah, di sini ada kata-kata banyak yang beranggapan gaji PNS terbilang rendah sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Padahal di PNS justru memberikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan pegawai swasta. Namun, tentu saja ada beberapa pertimbangan yang menjadikan besaran nominal gaji seorang PNS seperti tunjangan dan lain-lain. Sehingga untuk sekarang lebih banyak orang-orang maupun masyarakat luas memilih jadi PNS. Itu yang kita dengar sekarang ini. Di sini gaji PNS sesuai golongan ruang. Jadi para PNS, ASN maupun P3K dilihat dengan golongan ruang. Dimulai dengan golongan 1. PNS golongan 1A atau PNS juru muda mendapatkan gaji itu sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Pegawai juru muda adalah PNS dengan masa kerja 1 tahun hingga 26 tahun. Sedangkan PNS golongan 1B atau juru muda tingkat 1 mendapat gaji sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Pegawai juru tingkat 1 adalah PNS dengan masa kerja 3 hingga 27 tahun. Untuk golongan 1C atau juru mendapatkan gaji pokok Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500. Pegawai juru ini memiliki masa kerja 3 tahun hingga 27 tahun. PNS dengan golongan 1D atau juru tingkat 1 mendapatkan gaji Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Pegawai juru tingkat 1 ini memiliki masa kerja 3 hingga 27 tahun. Pegawai negeri sipil terbagi dalam 4 golongan yang kemudian golongan tersebut akan dibagi lagi dalam beberapa tipe pangkat. Di sini kami akan menjelaskan rincian gaji PNS beserta dengan tunjangan yang akan dibagi menurut golongannya masing-masing. Nah, ini golongan PNS sesuai dengan tingkat pendidikannya. Di sini sudah dijelaskan golongan 1 sampai golongan 4. Kita lanjut. Nah, untuk PNS golongan 2 ya, tahun 2023 ini 2A itu atau pengatur muda itu mendapat gaji Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. PNS pengatur muda ini memiliki masa kerja 1 hingga 33 tahun. Sedangkan golongan 2B itu mendapatkan gaji Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Ini masa kerjanya 3 sampai 33 tahun. Sedangkan golongan 2C atau pengatur itu mendapatkan gaji Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000.
memiliki masa kerja 3 hingga 33 tahun. Sedangkan golongan 2D itu pengatur tingkat 1 diberikan gaji Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000 dengan masa kerja 3 hingga 33 tahun. Nah, sedangkan PNS dengan golongan 3, golongan 3A itu mendapat gaji Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Sedangkan golongan 3B itu berkisar antara Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Sedangkan penghasilan golongan 3C berkisar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Sedangkan PNS dengan golongan 3D berkisar antara Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Ini gaji pokoknya saudara-saudara ya, bukan sudah plus tunjangannya, tetapi ini baru gaji pokoknya sesuai dengan golongan dan masa kerjanya. Nah, sedangkan PNS dengan golongan 3 tadi sudah ya di angka ini tadi 4.797.000 golongan 3D. Sedangkan golongan 4 ya, yang 4A itu berkisar Rp3.044.300 hingga Rp5 juta. Sedangkan golongan 4B Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. PNS golongan 4C itu kisarannya Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. PNS golongan 4D berkisar antara Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Sedangkan penghasilan PNS golongan 4E itu berkisar antara Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Dari 4 golongan PNS yang ada ya, selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan lainnya, adapun besaran tunjangan PNS selain mendapat gaji pokok, di sini PNS juga mendapatkan tunjangan. Tunjangan ini ada beberapa macam dan tentunya setiap tunjangan memiliki nominal yang berbeda sesuai dengan golongan. Ya, di sini sudah dijelaskan. Selanjutnya, PNS itu mendapatkan ada yang namanya tunjangan kinerja atau yang biasa disebut dengan tukin. Dibedakan menurut jabatan, tingkatan, dan penempatan kerja pegawai negeri sipil tersebut. Tunjangan kinerja memiliki nominal tunjangan yang paling besar di antara tunjangan lainnya, bahkan lebih besar dibanding gaji pokok PNS. Wow, ini untuk tunjangan kinerja. Nah, pada jabatan maupun golongan di PNS itu ada yang namanya eselon. Nah, mulai dari eselon 1 ya. PNS eselon 1 merupakan PNS yang bertugas untuk membuat kebijakan, baik kebijakan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Pegawai eselon 1 juga merupakan PNS yang memiliki jabatan tertinggi, baik sebagai pimpinan wilayah dari golongan 4C atau 4E. PNS eselon 1 terdiri dari 4 peringkat jabatan yang meliputi PNS dengan peringkat jabatan 27. Nah, dia mendapat tunjangan itu sebesar Rp117.375.000. Wow, lumayan. Untuk PNS dengan peringkat jabatan 26 akan memperoleh tunjangan sebesar Rp99.720.000.
Sedangkan PNS dengan peringkat jabatan 25 akan memperoleh tunjangan sebesar Rp95.602.000. Sedangkan PNS dengan peringkat jabatan 24 akan memperoleh tunjangan sebesar Rp84.604.000. Oh, lumayan besar tunjangan kinerjanya. Sedangkan yang eselon 2, yang dimaksud dengan PNS eselon 2 meliputi PNS golongan 4C dan 4D, di mana golongan ini ditujukan kepada PNS yang memiliki jabatan tertinggi kedua setelah eselon 1. PNS ini bertugas untuk merencanakan serta melaksanakan strategi pengembangan kebijakan dalam suatu wilayah. Eselon 2 terdiri dari 4 peringkat jabatan, yaitu jabatan 23. Untuk eselon 2 ini memperoleh tunjangan Rp89.940.000. Sedangkan yang masuk di jabatan 22, pegawai ini memperoleh tunjangan Rp72.522.000. Pada PNS di jabatan 21 itu memperoleh tunjangan sebesar Rp64.192.000. Ini sama dengan yang di bawah. Peringkat 23 ada 22, ada 21, dan peringkat 20-nya itu mendapat tunjangan Rp56.780.000. Sedangkan yang eselon 3 yang dinamakan PNS dengan eselon 3 merupakan PNS yang memiliki jabatan sebagai kepala bidang maupun manajer media pada satuan kerja. Nah, ini bisa dijelaskan, pegawai eselon 3 adalah pegawai dengan golongan 3D atau 4D dan memegang jabatan struktural ketiga dengan dua golongan, yaitu eselon 3A serta eselon 3B. PNS eselon 3 bertugas untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang disusun oleh PNS eselon 2. Berikut adalah tunjangan PNS eselon 3. Itu jatuh pada peringkat jabatan 19. Yang pegawai ini memperoleh tunjangan Rp46.278.000. Peringkat jabatan 18 memperoleh Rp42.058.000 hingga Rp28.914.875. Sedangkan yang di jabatan 17 ya, itu di jabatan 17 itu mendapat Rp27.914.000. Jabatan 16 itu mendapat tunjangan Rp25.162.550 hingga Rp21.567.900. Jabatan 15 itu ya berkisar Rp19.058.000 hingga Rp25.411.600. Jabatan 14 pegawai ini memperoleh tunjangan Rp22.935.762 hingga Rp21.586.600. Ya, ini besaran-besarannya ya, bisa kalian lihat langsung. Kalau kita bacakan satu persatu terlalu banyak ya. Di sini saya informasikan yang jelas sesuai dalam aturan Menteri Keuangan, ini sudah tertuang sesuai dengan pangkat dan golongan maupun eselon. Nah, terkait pemberian tunjangan kinerja disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, selain tunjangan-tunjangan tadi ya, ada tukin maupun yang lainnya, PNS juga mendapat yang namanya tunjangan suami istri. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977, PNS yang telah menikah akan mendapatkan hak tunjangan sebesar 5% dari perhitungan gaji pokok mereka. Jadi, tunjangan suami istri akan diukur dari jabatan yang diduduki oleh PNS tersebut. Selain tunjangan suami istri, ada yang namanya tunjangan makan. Berdasarkan Permen-Q nomor 32 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh tunjangan makan. Tunjangan makan tersebut hanya diberikan kepada PNS golongan 1 dan 2 sebesar Rp35.000 setiap hari. Sedangkan PNS golongan 3 berhak memperoleh tunjangan makan sebesar Rp37.000 dan
PNS golongan 4 mendapatkan tunjangan makan sebesar 41.000 setiap harinya. Selain itu ada yang namanya tunjangan anak. Ini sebesar 2% dari gaji pokok kita sebagai PNS yang diatur kepada PP tahun 1997 nomor 7 ya. Kemudian ada yang namanya tunjangan jabatan bagi PNS yang memegang jabatan di sesuatu pemerintahan atau kantor atau dinas lainnya, dan mereka mendapat tunjangan jabatan ya. Setiap bulan diberikan. PNS jabatan tertinggi berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp5.500.000. Ini yang tertuang dalam Peraturan Republik Indonesia tahun 2027 pada nomor 26. Selain itu ada tunjangan perjalanan dinas. Nah, setiap PNS ya, yang melakukan perjalanan dinas dalam keperluan dinas itu diberikan yang namanya uang perjalanan dinas yang disebut dengan tunjangan perjalanan dinas, dengan uang saku, ada uang penginapan, uang sewa kendaraan, uang transport, uang makan, dan juga biaya transport. Nah, jadi itu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga yang menonton video ini dapat memberikan masukan serta saran yang nanti bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar terkait informasi-informasi apa yang harus kami update, yang kami informasikan kepada teman-teman pemirsa semua pecinta berita dan politik di kanal YouTube-nya Win Channel. Sebelum mengakhiri, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Win Channel. Naik sampan dengan kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.